Selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Maximus Atanorekol dengan NIM akhiran 112. Dengan dua rekan saya yakni Angelin dengan NIM akhiran 094 dan juga Moika Arkira Putri dengan NIM akhiran 109. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak dosen yang telah memberikan kesempatan untuk kami memaparkan materi ini. Materi yang akan kami sampaikan ialah Creating Feasible Based Schedule. Creating Feasible Based Schedule ini yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu membuat jadwal dasar yang layak, yang berartikan tujuan mendasar dari tahap perencanaan dan penjadwalan proyek adalah menciptakan jadwal dasar yang layak dan dapat diterapkan, di mana penjadwalan dan perencanaan ini mencakup proses awal dan akhir direncanakan sesuai dengan waktu kegiatan. Penjadwalan dasar harus memenuhi prioritas yang ditentukan dan mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh manajemen proyek. Jadi, dengan kata lain, untuk mengatur tidak hanya manusia, tetapi juga segala sumber daya di dalam proyek dan menunjukkan kepada organisasi bagaimana pekerjaan proyek tersebut akan dilaksanakan. Cara membuat jadwal pun dapat menggunakan beberapa metode, contohnya Precedence Diagram, CPM, Linear Schedule, PERT, RSM, dan lain-lain. Namun metode tersebut akan dijelaskan lebih lanjut oleh pada kelompok selanjutnya. Kemudian, apa sih pentingnya pembuatan jadwal dasar yang layak? 1. Manajer proyek biasanya menganggap penyerahan hasil tepat pada waktunya atau pada deadline adalah tantangan yang paling besar. Yang kedua, isu mengenai jadwal merupakan sebab utama terjadinya konflik dalam proyek, khususnya pada paruh kedua jalannya proyek. Yang ketiga, waktu merupakan besaran yang paling tidak fleksibel. Waktu akan berlalu apapun yang terjadi pada keberlangsungan proyek. Di dalam materi ini, kami akan membahas beberapa subbab, antara lain project scheduling objective atau penjadwalan proyek, lalu time-based objective atau tujuan yang berbasis pada waktu. Kemudian ada resource-based objective atau tujuan berbasis pada sumber daya. Kemudian ada financial objective atau tujuan berbasis keuangan. Lalu kemudian quality-oriented objective atau tujuan berbasis kualitas. Kemudian regular and non-regular objective atau tujuan reguler dan non-reguler. Kemudian multiple objective atau tujuan ganda atau lebih dari satu. Lalu ada multiple project scheduling atau penjadwalan beberapa proyek secara bersamaan. Kemudian akan dilanjutkan oleh Moika Arkira Putri. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama itu the time-based objective atau tujuan berbasis waktu. Pelaksanaan suatu proyek konstruksi itu membutuhkan suatu perencanaan, penjadwalan, dan juga pengendalian yang baik. Karena perencanaan dan penjadwalan yang kurang baik akan berdampak pada terjadinya keterlambatan suatu pekerjaan proyek. Salah satu tindakan yang dapat diambil adalah dengan cara mengoptimasi, yaitu mempercepat durasi pelaksanaan pekerjaan proyek dengan tidak mengabaikan pentingnya biaya yang akan timbul akibat dari percepatan durasi tersebut. Antonis dan kawan-kawan pada tahun 1988 misalnya, menyarankan latihan internasional dalam pengambilan keputusan sistem pendukung untuk penjadwalan proyek dengan sumber daya terbatas, di mana kualitas jadwal diukur dengan membandingkan waktu penyelesaian dari setiap tugas dengan tanggal jatuh tempo. Keterlambatan atau LI, tugas I, didefinisikan sebagai perbedaan waktu penyelesaian tugas dan juga tanggal jatuh tempo. Keterlambatan itu bisa 0 jika tugas selesai tepat waktu, positif jika tugas selesai terlambat, atau negatif jika tugas selesai lebih awal. Yang kedua ada resource-based objective atau tujuan berbasis sumber daya.
Dalam kejadian sebenarnya, tujuan yang berorientasi pada waktu telah berganti dengan berdasarkan tujuan berbasis sumber daya. Contohnya dalam masalah ketersediaan sumber daya, di mana kapasitas sumber daya ditentukan sedemikian rupa agar pekerja dapat selesai tepat waktu dengan sumber daya paling minimum. Atau contoh lainnya adalah masalah pemerataan sumber daya yang melibatkan pembuatan jadwal yang profil sumber dayanya terbagi efisien hingga tidak melewati jatuh tempo atau deadline. Dalam masalah multimode, tujuannya mungkin meminimalisasikan jumlah sumber daya yang tak terbarukan atau setidaknya merekrut pekerja baru yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek, agar dapat meminimalkan biaya proyek yang bergantung pada mode tersebut. Yang ketiga ada financial objective atau tujuan dalam hal keuangan. Financial objective sendiri berkaitan dengan arus kas yang masuk dan juga arus kas yang keluar selama pelaksanaan proyek. Dari sudut pandang kontraktor, arus kas keluar biasanya diinduksi oleh eksekusi proyek dan penggunaan sumber daya. Sedangkan arus kas masuk biasanya hasil dari pembayaran setelah penyelesaian bagian proyek tertentu. Ini hasil dalam model yang bertujuan untuk memaksimalkan net present value atau NPV dalam proyek. Net present value atau NPV sendiri adalah selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon dengan menggunakan social opportunity cost of capital sebagai diskon faktor, atau dengan kata lain merupakan arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang yang didiskonkan pada saat ini. Selanjutnya ada quality oriented objective atau tujuan berbasis kualitas. Memaksimalkan kualitas merupakan sesuatu yang penting sebagai tujuan dalam penjadwalan proyek. Masalah krusial dalam hal ini adalah penggunaan ukuran kualitas proyek yang tepat. Menurut Ikmeli Takel dan Rom pada tahun 1997 misalnya, mendasarkan ukuran mereka pada asumsi bahwa kebutuhan untuk mengerjakan ulang kegiatan proyek menyebabkan keterlambatan dan juga pengeluaran biaya yang lebih. Dalam pandangan mereka, kualitas dimaksimalkan dengan meminimalkan perkiraan waktu pengerjaan ulang dan juga biaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Angeline. Terima kasih Monica. Selanjutnya adalah regular dan non-regular objektif. Nah, di sini tuh dia membahas bahwa terdapat perbedaan antara fungsi objektif reguler dan non-reguler. Fungsi objektif reguler di sini dia cenderung memaksimalkan keempat hal yang sudah dijelaskan sebelumnya, seperti waktu, sumber daya, finansial atau keuangan, dan kualitas. Dalam fungsi objektif reguler ini, tidak ada pengurangan fungsi apapun dan nilai tujuan sehingga semua dapat tercapai dan terjaga tanpa perlu mengurangi segala sesuatu. Atau dengan kata lain, segala sesuatu sesuai dengan porsinya yang ada dan sudah ditetapkan dari awal. Sedangkan, pada fungsi non-reguler, memiliki arti yang bertolak belakang dengan fungsi reguler. Bila pada fungsi reguler semua hal berjalan sesuai dengan rencananya, maka pada fungsi non-reguler dapat diartikan sebagai fungsi yang tidak ada tujuan sebenarnya. Sehingga, sumber daya tertentu dapat ditingkatkan dengan menunda satu kegiatan untuk mencapai tujuan akhir. Tujuan dari penundaan ini adalah untuk memaksimalkan nilai suatu proyek. Dan selanjutnya masuk ke multiple objektif. Di sini multiple objektif itu membahas tentang memaksimalkan tujuan yang ada. Nah, tujuan utama dalam konstruksi tentunya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pelaksanaan tujuannya, sebagian besar proyek konstruksi melibatkan penggunaan sumber daya yang berbeda untuk menghasilkan suatu produk akhir yang nantinya produk tersebut dapat digunakan untuk melayani kebutuhan pengguna yang ditargetkan. Sumber daya di sini dapat dibilang seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, finansial, dan lain-lain, sedangkan produk akhirnya dapat berupa gedung, jembatan, jalan, dan hal lainnya. Namun, terdapat beberapa kesulitan yang dapat menghalangi jalannya suatu proyek konstruksi. Yang pertama adalah keterbatasan anggaran, yang kedua batasan waktu kontrak, yang ketiga keselamatan dan kesehatan, yang keempat tingkat kualitas yang diinginkan, yang kelima pemeliharaan berkelanjutan, dan yang keenam kode bangunan lokal. Maka oleh karena itu, dalam proyek konstruksi terdapat beberapa pertimbangan dan atau tujuan seperti produktivitas maksimum, biayanya harus minimum atau paling kecil, durasi minimum atau dapat cepat terselesaikan, memenuhi kualitas tertentu, keamanan, dan pemeliharaan berkelanjutan. Tentunya, untuk membuat keputusan akan sulit
Bila dari pihak yang melakukan atau membuat proyek konstruksi ingin mencapai solusi optimal untuk semua kombinasi tujuan yang ada tersebut. Hal ini dikarenakan sampai saat ini, hal yang sering dijumpai adalah strategi untuk mengoptimalkan satu tujuan guna memenuhi tingkat tujuan konstruksi yang diinginkan. Misalkan di sini ingin kualitasnya yang terpenuhi, maka ini cenderung akan mengorbankan produktivitas atau biaya, durasi, pemeliharaan berkelanjutan, atau keamanan. Begitu juga dengan yang lain. Namun, dikarenakan berbagai tujuan proyek konstruksi cenderung bertentangan satu dengan yang lainnya, pengoptimalan satu tujuan seringkali berdampak buruk pada tujuan yang lain yang tidak dioptimalkan tadi. Akibatnya, beberapa proyek gagal memenuhi tujuannya. Untuk menghindari kegagalan tersebut, peneliti telah mengembangkan alat yang dapat membantu secara efisien mengelola proyek konstruksi agar mencapai tujuan yang diperlukan. Alat tersebut mencakup pendekatan-pendekatan untuk pengoptimalan multiple objektif sehingga dapat mencapai titik Pareto optimum, yaitu situasi di mana tidak mungkin lagi mengubah alokasi sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku ekonomi tanpa mengorbankan pelaku ekonomi yang lain. Namun, kelompok kami di sini belum sempat membaca untuk semua paper yang ada dikarenakan terdapat kurang lebih 55 paper. Namun, ada sumber yang mengatakan bahwa di antara metode multiple objektif yang digunakan dalam literatur, yaitu 55 paper tadi, NSGA2 adalah metode yang paling banyak digunakan. NSGA2 sendiri telah membuktikan kemampuannya dalam memecahkan masalah pengoptimalan di berbagai bidang konstruksi. Selain popularitasnya di kalangan peneliti, NSGA2 memiliki banyak keunggulan yang membuatnya cocok untuk berbagai jenis masalah pengoptimalan, seperti memperoleh solusi yang beragam di Pareto front, kompleksitas komputasi yang rendah, menyelesaikan masalah yang melibatkan nonlinear, dan diskontinuitas. Selanjutnya, masuk ke multiple project scheduling atau penjadwalan beberapa proyek. Di lapangan, sangat memungkinkan terdapat beberapa proyek yang harus dijadwalkan secara bersamaan. Namun, dalam lingkungan multi-proyek, sumber daya kritis tentu akan menjadi hal yang dapat diidentifikasi dan diperhatikan. Oleh karena itu, penambahan sumber daya kritis yang sesuai dapat mengurangi durasi proyek. Sehingga bila durasi proyek dapat dikurangi, maka satu proyek akan selesai lebih cepat dan dapat menambah fokus ke proyek lain yang ada. Sebaliknya, penambahan sumber daya non-kritis tidak dapat mengurangi durasi proyek, tetapi hanya menghasilkan biaya menganggur. Selain itu, pertimbangan sumber daya eksternal terbukti dapat mengurangi kemalasan sumber daya, durasi proyek secara keseluruhan, dan mungkin juga total biaya proyek. Sumber daya eksternal biasanya melalui prosedur pengadaan yang melibatkan tender dan hasilnya dituangkan dalam kontrak untuk ketentuan barang dan jasa. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5, mengenai creating a feasible base schedule. Kami mohon maaf bila ada kekurangan materi atau ketidaksesuaian materi. Kami harap ada feedback yang baik dari Pak dan dari teman-teman semua, agar kami dapat lebih mengerti lagi mengenai materi ini. Bila ada pertanyaan, mungkin dapat disampaikan, agar nantinya dapat didiskusikan secara bersama untuk mendapatkan jawaban yang terbaik. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati.